summa sholatu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi washabihi wa fa'ama batu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kapten, terima kasih Pak host di sini semuanya yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, banyak sekali. Pak Wawan yang saya hormati, terima kasih hadir di sini juga. Tentunya memang ini sekian lama yang saya sudah berapa tahun ini nggak ikut Zoom acara di live, apalagi di live di PT BES. Ini memang hari ini perdana kami live. Kemudian begini Pak, terima kasih atas semuanya mitra-mitra yang hadir di acara Zoom ini. Pagi ini memang saya diminta khusus untuk memaparkan terkait produk-produk yang sifatnya memang saat ini sudah bergerilya, sudah menjadi tidak asing lagi di PT BES, karena memang alhamdulillah puji Tuhan, ucap syukur kepada Allah karena memang produk kami salah satunya memang menjadi salah satu produk unggulan di PT BES, kira-kira begitu. Makanya kenapa sih saat ini pertanyaan menjadi suatu hal yang sifatnya memang cukup menarik sekali untuk kita lakukan, karena memang saya punya prinsip sederhana. Selama orang butuh makan, pertanian pasti masih dibutuhkan, kira-kira begitu. Makanya saya meyakini juga bahwa bisnis masa depan salah satunya adalah food selain kebutuhan lain. Makanya orang bolehlah katakanlah membeli suatu hal yang sifatnya branded untuk suatu hal, tapi nggak mungkin tiap hari dilakukan. Namun jika urusan food, urusan makanan, kita mengira bahwa memang kebutuhan kita setiap hari. Orang boleh nggak ke mall, tapi tiap hari rata-rata melakukan sama seperti kita semuanya makan tiap hari. Lah, prinsipnya sederhana, selama orang butuh makan, tentunya memang pupuknya dibutuhkan. Food ini dibutuhkan untuk saprodi kebutuhan makanan. Misalnya katakanlah, tanaman saat ini tanpa dipupuk, nothing sudah. Tidak akan maksimal, karena pupuk adalah sebagai bentuk makanan yang dibutuhkan untuk tanaman, sama seperti kita. Nah, makanya pagi ini sifatnya mungkin saya pemaparan kecil, karena memang di PT BES ini terkait dengan produk BES Farm yang dulu namanya Pilo Slow Release, kemudian ada fotosintesa, ada produk-produk lain di PT BES juga yang luar biasa seperti pupuk-pupuk lain, eco farming original dan lain sebagainya. Itu memang luar biasa. Yang menarik adalah semua produk PT BES ini produknya luar biasa, karena PT BES ini berbasis penjualan langsung, sehingga kami sebagai vendor, semua vendor PT BES tentunya melakukan yang terbaik untuk dilakukan secara penjualan di PT BES, sehingga produknya pun harus yang terbaik, kira-kira begitu. Tapi alhamdulillah kami masih memegang sepenuhnya omset saat ini untuk segmen tertentu, salah satunya memang yang terbesar adalah sawit. Kalau saya menyebut bahwasanya sawit adalah pohon duit bagi saya, karena sekali tanam 25 tahun ke depan itu masih mampu menghasilkan. Tentunya itu yang luar biasa sekali di sini, menjadi puncak utama dari penghasilan salah satu pertanian terbesar di Indonesia, salah satunya memang komoditas sawit. Nah, tapi bukan hanya sawit saja Pak di sini yang dilakukan di PT BES, tapi memang ada beberapa produk yang sifatnya healthy, jagung, padi, kedelai dan lain sebagainya. Namun saat ini memang kami terfokus pada satu titik sawit, segmen yang kita lakukan. Menimbang bahwasanya sawit saat ini memang luar biasa sekali secara dampak hasil secara ekonomis, mungkin apalagi wilayah-wilayah tertentu seperti Sumatera dan Kalimantan, rata-rata petani di sini rata-rata menggunakan menanam sawit, menggunakan pupuk yang dibutuhkan untuk tanaman sawit. Lah, mungkin untuk mengawali di sini rekan-rekan semuanya, kenapa sih mungkin kalau di sini nggak asing lagi kan tentunya terkait dengan produk, mau dulu namanya pertama namanya Pilo Slow Release, kemudian muncul nama BES Farm Slow Release. Nah, ini pertanyaan menarik. Pak, kenapa sih dulu awal-awal namanya Pilo, kemudian kita perubahan di nama BES Farm Slow Release. Yang pertama itu Pilo karena waktu itu kita mengacu pada administratif lama yang kita menggunakan nama dagang lain waktu itu. Kemudian 2021, akhir 2021 PT BES kita menawarkan dan kemudian kita saling B2B dengan PT BES, tentunya memang muncullah produk namanya Pilo Slow Release. Kira-kira begitulah. Kemudian dalam SK Ganjil Genap tahun 2022 akhir, kami izinnya ternyata sudah selesai, sehingga kami harus melakukan suatu hal di mana produk tersebut harus sudah berizin. Kira-kira begitu. Terus kemudian kami rilislah namanya BES Farm Slow Release, yang kira-kira
sama penggunaannya seperti Pillow slow release. Terus kemudian yang ini teman-teman yang harus saya kabarkan bahwasanya memang kami sebagai vendor, kami sebagai pabrik tentunya memang pengen memberikan yang terbaik untuk perusahaan vendor rekanan kami. Nah, dari sinilah kemudian kami memang seharusnya memang setiap tahun ini memang kami mengupdate. Contohnya misal, karena teknologi pun ada update, handphone pun ada update, semuanya ada update. Nah, kemudian kami pun pengennya mengupdate yang memberi software-software terbaru, ibaratnya begitu, untuk yang dilakukan untuk di PTBS. Nah, dari sini kemudian kami ini melakukan kemudian R&D, Research and Development yang dilakukan dari internal kami, sehingga kami pengen pengajian-pengajian yang terbarukan tentunya untuk tanaman sawit ini, atau tanaman pengguna seluruh ini, di musim yang memang berbeda, Pak. Contohnya misal, kenapa sih dampak pada tanaman sawit mulai Oktober 2022 sampai 2023 bulan April itu kurang maksimal, dan itu tidak dirasakan bukan hanya untuk kita semuanya. Apapun pupuknya, kalau memang tidak diserap oleh tanaman, tentunya memang kurang maksimal. Nah, dari sinilah kemudian kami memunculkan produk-produk yang ini baru kita sampaikan bahwasanya ini kami meeting dengan PTBS, kemudian di bulan Juli, Agustus kemarin sudah mulai kita running, kita lakukan produksi terkait dengan perubahan secara dalam. Jadi intinya begini, sebenarnya dalam administratif itu, jika produknya memang terjadi tidak sesuai kekurangan, kami harus memperbaiki karena memang itu sudah disepakati oleh kementerian. Tapi memang kalau ada perubahan-perubahan secara internal, kemudian kita lakukan perubahan-perubahan itu, dan kemudian kita rilislah beberapa produk. Nah, ini yang kabar terbaru, alhamdulillah PTBS ini kita sama-sama menyepakati bahwasanya kami harus mengupdate sebuah produk. Meskipun pakai administratif lama, meskipun menggunakan produk-produk yang lama, tapi tentunya di sini memang BSWAM ini kami lakukan perubahan secara internal. Nah, apakah contoh perbedaannya bagaimana? Secara administratif kita sama, Pak. Kita sama. Cuman yang menarik lagi, kita ada penanda kecil sebagai penanda bahwasanya menggunakan new base farm. Nah, ini begini, karena memang kemarin-kemarin yang kita lakukan, kita harus beberapa hal, contohnya kita ada beberapa pendamping, Pak. Pendamping contohnya seperti fotosintesa, bisa disandingkan bersama dengan slow release. Mungkin di sini teman-teman nggak perlu lagi lah saya sampaikan terkait penggunaan, karena semua mungkin sudah tahu, karena di sini banyak orang-orang yang saya mungkin pernah ikut seminar saya bukan satu dua kali, mungkin berkali-kali di beberapa kota di Sumatera maupun Kalimantan dan lain sekitarnya, Sulawesi termasuk. Mungkin penggunaan masih sama, cuman kami secara internal ini melakukan perubahan-perubahan yang sifatnya untuk perbaikan yang dibutuhkan tanaman, Pak Bu, bukan yang dibutuhkan lain-lain. Jadi misal begini, di musim tertentu, di curah hujan tertentu, itu memang butuh pupuk yang tertentu, sehingga memang kita memberi dampak kepada tanaman, karena menimbang bahwasanya kayak kemarin misal contohnya, di bulan-bulan tertentu itu curah hujan yang tidak beraturan, kemudian kurangnya curah hujan, banyak faktor. Nah, pertanyaannya diserap atau tidak? Nah, itu yang jadi masalah. Makanya harapannya dengan munculnya produk-produk baru atau produk pendamping baru ini kita lakukan supaya apa? Itu betul-betul diterima oleh tanaman. Mungkin saya paparkan sedikit lah teman-teman semuanya bagi yang belum paham. Yang pertama, kami ada produk namanya fotosintesa. Fotosintesa ini memang sudah nggak asing lagi, itu berbentuk cair penggunaannya, misal katakanlah. Nah, fotosintesa ini adalah pupuk yang memang didominasi oleh banyak memang NPK, Pak. Kita ada mengacu pada NPK dan kemudian ada beberapa tambahan-tambahan lain yang sifatnya untuk bagaimana itu yang dibutuhkan tanaman. Nah, itu bernama teknologi fotosintesis. Teknologi fotosintesis ini dilakukan bagaimana matahari meskipun cuaca yang kurang maksimal tentunya masih diserap maksimal oleh tanaman. Nah, makanya banyak hal-hal, Pak, boleh nggak kita lakukan menggunakan fotosintesa di mix dengan base farm? Oh ya sangat boleh, kenapa tidak? Karena memang yang kita dapatkan NPK plus TE yang mungkin itu memang dapatkan dari
fotosintesa sebagai pupuk pendamping, misal katakanlah. Orang rata-rata pupuk menggunakan pupuk tunggal atau NPK, itu banyak hal yang dilakukan, termasuk pertama menggunakan pupuk A, kedua B, mungkin urea, KCL, TSP, dan lain sebagainya. Itu banyak dilakukan petani sawit. Nah, Pak, kalau kita tambahkan lain, oh boleh-boleh saja. Misal katakanlah begini. Ada juga yang melakukan menggunakan kombin. Kombin menggunakan kombinasi slow release, ada juga yang dikombinasi dengan pupuk lain. Oh boleh, tapi di PTBS ini yang kita narasikan bersama PTBS yang luar biasa dari PTBS ini adalah bagaimana saat ini kita melakukan pemupukan tapi yang jauh lebih tepat guna. Kira-kira begini. Dimanapun owner, dimanapun petani, saat ini yang dikeluhkan apa sih? Mungkin harga pupuk yang cenderung lebih mahal. Terus kemudian harga pupuk yang melambung tinggi, terus kemudian harga pupuk pupuknya yang sangat susah didapatkan karena harus melakukan jika pupuk menggunakan harus punya kartu tani dan lain sebagainya. Kita tuh menjawab pertanyaan itu karena kita bicaranya adalah tepat guna. Kira-kira begini. Setiap pemilik kebun, pupuk pada sawit itu rata-rata, pemulihan pada sawit itu 70%. Punya kebun biaya hari orang kerja, pruning dan lain sebagainya itu, dan pupuk itu 70%. Nah, kita sebagai PTBS, mitra PTBS, ataupun yang kita sampaikan di orang-orang petani ini bagaimana bisa nggak kira-kira diturunkan kosnya, sehingga kita melakukan namanya bisnis pertanian. Bisnis pertanian adalah di mana kita mampu menekan biaya kos, untungnya lebih besar. Kira-kira begitu. Seperti dagang. Petani itu hanya orang taunya, oh bertani, bertani. Enggak. Kita bagaimana melakukan saat ini sebagai bisnis pertanian. Kita ada akad jual beli. Contohnya misal, kita menanam dengan modal sekian, kemudian biayanya sekian, hasilnya sekian. Tentunya memang pada orientasi hasil. Sehingga memang di sini, tentunya memang di sini nanti kita lakukan biaya-biaya yang kita tekankan. Contohnya misal, menggunakan hanya besom saja. Boleh nggak? Oh boleh, jika memang dirasa dampaknya cukup ada. Terus kemudian, Pak, kita lakukan kombin dengan fotosintesa, boleh nggak? Oh sangat boleh. Lah, yang kabar terbaru memang kami yang untuk, mungkin saya kemarin sempat mendengar dari beberapa, membaca dari beberapa broadcast, yang tentunya di sini ada bahasa besom ini yang terbaru, ini memang sudah kombin dengan fotosintesa, mix antara foto itu bisa dikatakan benar, namun tidak benar juga, tidak sepenuhnya benar karena memang begini. Yang new besom yang terbaru ini memang kita launching ini memang ada beberapa kandungan yang kita rubah sesuai yang dibutuhkan iklim ke depan, sesuai yang dibutuhkan tanaman ke depan, sesuai dengan umurnya masing-masing. Lah, Pak, kalau itu tanpa fotosintesa boleh nggak? Oh boleh, nggak masalah. Cuman tetap kalau mau lebih maksimal menggunakan fotosintesa atau pupuk pendamping lain boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena kita di PTBS ini saya tidak harus menggunakan produk kami semuanya, produk lain tidak. Tapi yang saya tekankan adalah selama produk tersebut disandingkan dengan apapun pupuknya dan dihitung kosnya masih oke, lakukanlah, nggak ada masalah. Karena kita mengajarkan namanya bisnis pertanian. Nah, tapi di sini karena PTBS ini memiliki beberapa produk, kenapa sih harus menggunakan produk lain sedangkan di PTBS juga ada produk tersebut. Makanya boleh Bapak kombin dengan katakanlah slow release dikombin dengan fotosintesa dan sebaliknya. Dengan fotosintesa aja nggak ada masalah. Loh Pak, fotosintesa ini dibagikan ke beberapa tanaman. Oh bebas Pak, kita kosnya misal begini. Tanamannya umur 12 tahun. Up, di atas 12 tahun atau di atas 10 tahun. Nah, jika di bawah 10 tahun kami bisa dilakukan satu saset fotosintesa ini dibagikan boleh ke 20-25 pohon. Sorry ada gangguan tadi. Boleh dilakukan 20-25 pohon untuk tanaman yang memang di bawah 10 tahun. Nah, ternyata tanamannya di atas 15 tahun atau di atas 12 tahun. Pak, boleh nggak fotosintesa dibagi untuk 15 pohon? Oh, boleh. Bisa juga yang paling maksimal dibagi cukup di 10 pohon. Lah, Pak, airnya harus banyak. Oh, tidak harus. Kita bicara konsentrasi. Misalnya begini. Kita minum obat, belum tentu obatnya harus airnya harus 1 galon, tidak tentu. Lah mungkin itu bisa kita lakukan. Yang penting obatnya bagaimana masuk, misal katakanlah.
Loh, Pak, hanya kalau dibagi untuk di 50 atau 50 gram dibagi untuk 10 pohon caranya tanpa air bisa. Oh, bisa saja. Dibagi berarti 5 gram per tanaman atau menggunakan air tapi airnya nggak perlu banyak-banyak. Misal 1 liter. Kemudian fotosintesa dibagikan 1 liter. Tinggal dibagi aja. Oh, per tanaman di umur di atas 12 tahun atau 10 tahun dilakukan menggunakan fotosintesa, air fotosintesa tadi, misal fotosintesa 1 saset ini dimasukkan di 1 liter, kemudian dibagi ke 10 pohon saja. Berarti tentunya menggunakan 100 mili, gitu. Atau sepersepuluhnya. Nah, dibagi 10 gitu aja. Itu teknis membagi. Yang penting dibagikan ke jumlah pokok. Mau dilakukan dengan air 1.000 liter boleh, sekalian penyiraman kan begitu. Tapi kalau memang kami tidak menggunakan yang cukup merepotkan, cukup menggunakan air yang secukupnya saja. Katakanlah boleh 10 liter, satu tanaman 1 liter boleh dibagikan. Itu teknis bagi. Dan kombinasinya sama, Pak. Dan rata-rata memang begini. Kita ini kan yang jadi masalah terkadang pemupukan pada tanaman itu menghitungnya bukan sekali rotasi, Pak. Itu yang jadi kita harus paparkan kepada beberapa orang. Terkadang begini. Ada beberapa hal yang orang, Pak, kami ini menggunakan pilo mungkin. Pilo atau base farm. Kita gunakan kemudian hasilnya kita pertama cuma dapat sekitar 8 kuintal sebelum pemupukan. Terus kemudian setelah dipupuk, kemudian hasilnya meningkat 1 ton, naik 1,2 ton, naik 1,3 ton, naik sampai 2 ton. Terus kemudian di akhir tahun, kemudian pas musim curah tertentu, cuaca tidak stabil dan lain sebagainya. Terus kemudian turun lagi lah ke 1 ton. Terus kemudian komplain. Pak, pupuknya nggak bagus, kemarin kita sempat naik, kemudian kita turun. Terus maunya bagaimana? Itu kan yang terkadang. Lah, kita menghitung, kalau sudut pandang perusahaan itu menghitungnya bukan begitu, Pak Bu. Menghitungnya adalah ZEL. ZEL itu akumulatif hasil tonase buah per tahun. Itu yang harus kita hitung. Katakanlah, kita ini dipupuk menggunakan ini hasilnya memang ada peningkatan. Hitungnya per tahun akumulatif. Sawit A, di bedeng A, dipupuk menggunakan pupuk A, hasilnya sekian itu dihitungnya per tahun, bukan sekali rotasi panen. Kalau petani terkadang enggak. Pengennya petani adalah hari ini dipupuk 1 ton, besok naik 2 ton, besok naik 5 ton, besok naik 10 ton. Jadi tentunya itu yang menarik. Lah memang di situ sawitnya ada jinnya atau bagaimana? Kan begitu. Nggak bisa begitu. Ngitungnya adalah akumulatif per tahun. Berapakah hasil tonase rotasi tahunan, kemudian berapakah kos yang kita keluarkan. Dan belum tentu di pupuk hari ini dampaknya langsung. Ada juga yang langsung. Namun ada juga yang dampaknya pada tahun-tahun berikutnya. Kita perbaikan dulu pada struktur tanah, pada tanamannya. Jika terjadi mungkin tanamannya sakit harus kita obati dulu. Dia penyembuhan dulu. Prosesnya ada beberapa proses. Namun ini yang menjadi kita kendala-kendala itu terkadang ada beberapa penyampaian. Wah, setelah dipupuk ini hasilnya memang langsung meningkat. Oh, tidak semuanya karena tanah beda-beda, Pak. Tanah daerah beda-beda. Mungkin daerah tertentu memang tanahnya bagus, daerah tertentu daerahnya kurang bagus sehingga serapannya pun beda-beda. Jika tanaman menyerap dengan maksimal, itu akan hasilnya maksimal. Namun terkadang tanamannya serap atau tidak tergantung pada pH tanah dan lain sebagainya. Makanya sebenarnya yang mau saya kabarkan di Zoom ini sederhana. Kalau orang cara pakainya sederhana kok. Kita sudah tahu semuanya cara pakainya seperti apa. Terus kemudian jika mungkin bisa dilakukan juga di barcode itu di PTBS kan ada barcode yang dilakukan di kemasan fotosintesis slow release ini, tinggal di barcode aja sudah muncul cara pakainya. Jadi sebenarnya kalau cara pakai sudah nggak repot lagi lah kira-kira begitu. Mungkin kalau mungkin pemaparan di sini kira-kira bagaimana cara penggunaan, kemudian bagaimana dampaknya ini sudah semua sudah mengetahui itu. Terus bagaimana saat ini menjaga siklus lah yang harus kita lakukan. Nah mungkin harapan kami Pak Bu semuanya munculnya produk New Base Farm terbaru ini kami adalah melakukan bagaimana yang terbaik untuk PTBS karena mitra rekan kerja kami. Nah kemudian harapan kami New Base Farm ini anggap saja seperti ini. Dulu Pilo setelah kita lonceng terjadi ledakan yang luar biasa, kemudian muncul New Base Farm dan hadirnya yang terbaru. New Base Farm terbaru ini harapannya apa? Sebagai penyegaran baru. Karena memang kita harus mengupdate apapun yang kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan pada tanaman. Kira-kira begitu. Makanya harapan-harapan kami memang di sini untuk New Base Farm ini sebagai
penyemangat baru. Teman-teman nggak usah berkecil hati, tetap semangat terus semuanya. Saya yakin bahwasanya tugas kami adalah bagaimana memperbaiki produk tersebut, terus kemudian tugas teman-teman adalah bagaimana memastikan bahwa produk itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya mungkin bisa waktu yang singkat ini, mungkin di sini bisa kita tambahkan untuk sesi tanya jawab sebentar Pak, karena waktunya memang mepet, kita kasih waktu sedikit, mungkin ke depan bisa dilakukan terkait dengan Zoom lagi. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dibantu Pak. Baik, silakan kepada para peserta Zoom bisa langsung bertanya ya via obrolan. Pak Via Raden. obrolan boleh, nanti bisa kita bantu untuk ini karena waktunya sangat singkat. Biasanya kalau seminar bisa 2 jam, 3 jam. Cuman kalau di sini waktunya cukup singkat sehingga kita bantu. Mungkin kalau cara pakai tadi sudah semua memahami. Terus mungkin kalau kendala-kendala insya Allah dimanapun berada teman-teman semuanya, kami siap membantu jika ada kendala. Kendala mungkin banyak. Pupuk ini faktornya banyak. Tanaman nggak berkembang ini variabelnya banyak. Faktornya banyak. Sehingga kami bisa membantu. Terus kemudian lah ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan mungkin masih basic-basic aja ya. Uh, saya bacakan. Mungkin saya ini. Bapak mungkin komentarnya bisa dibacakan di situ Pak? Boleh, siap Pak Raden. Ya. Saya bacakan ya. Pertama nih Pak Raden. Untuk hidroponik Pak Raden. Oh, hidroponik. Hidroponik menggunakan fotosintesa Pak. Hidroponik begini. Jadi fotosintesa ini yang menarik begini. Fotosintesa ini bukan hanya untuk tanaman sebenarnya. Dia bisa dilakukan untuk hewan juga. Dulu ada beberapa produk yang memang untuk hewan. Namun waktu itu untuk trial saja, produk tersebut hanya untuk produk uji coba. Tapi tidak dilakukan penjualan di PTBS. Lah, memang fotosintesa ini yang menarik bukan hanya untuk tanaman. Karena memang simbiosis mutualisme tanaman dengan tanaman, tumbuhan, hewan itu semua nyambung dengan manusia itu. Makanya fotosintesa ini bisa dilakukan juga untuk ternak, Pak. Untuk fokus pada ternak. Unggas, kambing, itu bisa. Nah, cara pakainya bagaimana? 1 gram itu tambahkan, campurkan air 9 liter. Yang penting terhindar dari air kapori dan tawas. Kira-kira begitu. Diminumkan langsung. Fokus pada minuman saja, fotosintesa. Lah, tapi kan nggak mungkin kita lakukan fotosintesa kemudian ada gambar yang apa? Terkadang petani banyak yang kemarin misal contohnya, Pak, kami menginginkan produk lain yang ada gambar kambingnya, ada gambar ikannya, ada gambar ini. Nggak bisa. Kalau pupuk memang gambarnya harus sesuai tanaman. Namun bisa digunakan juga untuk hewan. Kalau perlu bisa digunakan arwana Pak yang paling mahal. Kalau mati arwanya digoreng Pak, kapan lagi makan ikan arwana yang mahal. Makanya fotosintesa ini memang bisa untuk tanaman, bisa untuk hewan. Nah, Bapak bisa dilakukan. Yang penting 1 gram ini campurkan air 9 liter air, kemudian fokus diminumkan kepada hewan-hewan tersebut. Fokus pada minuman. Nah, terus kemudian jika untuk hidroponik, kan banyak, ada beberapa hidroponik. Ada hidroponik sayur, ada hidroponik buah. Jika hidroponik buah mungkin bisa digunakan saat ini memang 1 saset fotosintesa ini tampungan airnya 200 liter air. Jika hidroponik sayur itu 1 saset fotosintesa ini tampungan airnya 300 liter air. Tapi seminggu sekali atau 5 hari sekali tetap atasnya disemprot menggunakan fotosintesa. Tampungan airnya sebelum disamburkan ke mana, ke peralon itu campuran airnya kira-kira yang buah itu 200 liter air, yang untuk sayur 300 liter air. Tapi penyemprotan dalam waktu 5 hari ini digunakan penyemprotan pada atasnya setelah tumbuh atasnya. Kemudian jika untuk aquaponik adalah yang itu ada kolam ikan. Kolam ikan bisa dilakukan fotosintesa dalam 1 saset ini dilakukan dalam tampungannya kira-kira 500 liter air. Nah, di situ ada kohi, sisa-sisa kotoran dari ikan. Nah, itulah buat pencampuran nanti. Jadi 1 saset fotosintesa ini dicampurkan kira-kira konsentrasinya per kubikasinya ini 500 liter air dalam 1 saset. Kira-kira begitu. Itu bisa dilakukan, bisa diujikan. Kalau hidroponik banyak juga yang sudah menggunakan dan banyak juga yang sudah berhasil. Lah, jika untuk tanaman lain-lain saya kira sudah banyak juga yang tahu. Terus kemudian silakan pertanyaan berikutnya tadi Pak, dibacakan Pak. Baik, untuk pertanyaan berikutnya ini mewakili ada beberapa pertanyaan yang sejenis, Pak Raden. Mungkin nanti kalau untuk ya.
lebih detailnya nanti insya Allah sama Pak Wawan dibantu rutin ya, seminggu Oke, kan bisa 3 kali 4 kali. Tapi ini siap. pertanyaan ini mungkin kalau dijawab sama Pak Raden lebih mantap nih. Jadi pertanyaan Pak Raden seputar keluhan-keluhan di lapangan terhadap hasil yang tidak maksimal atau kurang maksimal. Tapi memang dia di komen ini mengakui pada awalnya penggunaan pillow slow release untuk sawit ini hasilnya bagus, sangat bagus sekali gitu ya. Oke, Sehingga akhirnya dia pakai terus, tapi kok ya. makin ke sini kok malah kecil, malah rusak semua katanya. Nah, ini kira-kira apa penyebab-penyebab kemungkinan gitu ya yang menyebabkan penggunaan pillow atau Oke, base foam ini menjadi mengecewakan gitu. Mungkin ada oke. faktor-faktor lain yang Eh, perlu diperhatikan. kita ini karena memang data tentu memang begitu Pak. Kami kemarin sudah survei di daerah mungkin Musirawas, Muratara dan lain sebagainya. Posisi pun saya saat ini masih di Bengkulu Pak. Saya masih survei kebun saya di Bengkulu. Kemudian daerah tertentu memang kami ada kendala. Saya juga mengatasi beberapa kendala itu. Salah satunya memang terkait kendala pada tanaman sawit. Itu faktornya banyak sekali memang. Di daerah Muratara, Musirawas, dan sekitarnya daerah-daerah tertentu itu memang saat ini masih kendala. Salah satunya memang daun bawahnya itu menguning. Daun bawahnya menguning. Ini faktornya banyak. Faktor. Bukan hanya mau dipupuk apapun, tetap dampaknya begitu. Karena memang itu banyak penyakit juga. Tapi tidak semuanya terjadi begitu juga. Lah, dulu begini Pak. Ini dulu kan yang jadi ini, yang pilu ini kan dulu ada beberapa keluhan yang disampaikan dari petani. Keluhan yang disampaikan dari mitra. Salah satunya memang begini. Pak, pilu itu bagus Pak, tapi baunya kurang oke karena terlalu menyengat. Kira-kira begitu. Terus kemudian bisa nggak dihilangkan? Kemudian diputuskan oke kita hilangkan. Lah, penghilangan bau ini memang kami ada sedikit kendala karena satu prosesnya cukup lama. Terus kemudian dampaknya nanti tidak semaksimal seperti yang di Pilo waktu itu. Lah, terus kemudian tak pikir-pikir kemarin kami pengen mengajukan dengan skema sama seperti Pilo, ada bau cuman kami lakukan penutupan yang lebih rapat sehingga dampaknya tidak keluar secara maksimal karena kita pakai sifat amonia. Amonia itu menggunakan plastik pun akan tembus. Yang bisa menahan hanya alloy, aluminium. Lah, kan nggak mungkin kita dalam satu saset itu kemasannya aluminium semuanya. Kita tentunya berpikir terkait dengan kerepotan kami dalam siklus produksinya. Lah, terus kemudian begini. Yang harapan kami, Pak, dari keluhan itu kami terima. Tapi kabar terbaiknya adalah saat ini yang new base farm ini kita kembalikan pilu bahkan di atasnya pilu pertama kita launching dulu. Itu kabar saya baik. Jadi yang kabar saya mau sampaikan hari ini adalah yang new base farm hari ini, yang ada new base farm hari ini dan ke depan insya Allah. Dan saya berjanji Pak kepada PTP asal PTP menyepakati nanti ke depan, kami pengennya dalam 1 tahun ada update. Update itu kami lakukan resetting yang dibutuhkan tanaman ke depan, bukan yang dibutuhkan petani begini-begini tidak. Saya datanya adalah data yang dibutuhkan pada tanaman. Seharusnya kami perubahan-perubahan dilakukan Oktober 2022. Setelah pilu selesai, baru kita launching produk yang memang sifatnya begitu. Namun dimaafkan karena sifatnya non teknis sehingga kami lakukan perubahan baru di 2023. Seharusnya kami perubahan di 2022 karena begini, sawit pun, tanaman pun sifatnya pupuk semuanya saya yakin pasti resisten. Orang semakin besar, makanya semakin banyak. Dan kita hari ini boleh Pak makan tempe dan tahu. Tapi besok sekali temo boleh kita tambahkan ikan, tambahkan sambal boleh. Dan itu update Pak, terus mengupdate. Nah harapannya ke depan, minta doanya teman-teman semuanya juga, tahun ke depan mungkin setiap tahun kami pengen mengupdate. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk yang dibutuhkan tanaman. Dan kabar terbaru saya ulangi lagi bahwasanya yang new base farm saat ini kita launching itu kita setarakan secara produksi, secara setarakan seperti Pilo yang dulu. Namun ada hal yang kami perubahan-perubahan ini dampaknya insya Allah jauh lebih bagus daripada pertama kita launching Pilo slow release. Cuman kalau ada keluhan terkait dengan Pak mungkin ada sedikit bau ya enggak apa-apa dinikmati karena itu bau duit Pak bukan bau lain-lain. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Raden. Ini sangat menjawab Pak Raden. Karena memang ada anggapan di reseller-reseller di tingkat bawah ya para pengguna katanya memang bagusan pilau yang dulu daripada base farm. Nah sekarang sudah terjawab ya. Jadi new base farm ada tanda kecil stiker ya new base farm slow release sekarang sudah tersedia baru banget tersedia itu lebih bagus daripada justru pilau yang sebelumnya ya. Apalagi dengan yang base farm. Secara ini secara pribadi saya sampaikan kenapa karena saya yang bikin Pak.
Karena saya yang bikin gitu. Karena dulu keluhan kami banyak keluhan yang saya sampaikan, Pak gini bau, ini bau, begini dari sekian banyak, kemudian oke lah kita hilangkan. Nah kemudian dihilangkan dampaknya nggak bagus juga bagi tanaman. Tentunya saat ini harus kita lakukan juga, tapi dimaafkan jika mungkin masih ada keluar baunya itu, karena itu bau duit yang kita akan nikmati bersama-sama dengan PTBS. Kira-kira begitu. Tapi saya yakin bahwasanya kita belum bisa Pak punya data maksimal. Saya punya data secara pribadi, pengujian pada New Base Farm ini dilakukan pada beberapa tanaman yang saya tanam. Namun data ini tidak valid sifatnya karena saya mendata beberapa ini hanya sifatnya untuk bagaimana menguji, untuk memantapkan dalam uji efektivitas yang saya lakukan. Nah, tapi saya lebih yakin bahwasanya uji ini tidak mungkin saya sampaikan ke orang-orang. Sedangkan saya punya prinsip. Kalau kita meyakini suatu hal, kalau kita yakin dengan produk tersebut, kita akan mudah meyakinkan. Nah, saat ini munculnya New Base Farm ini kita lakukan dengan demplot semua menggunakan. Dulu dampaknya nanti kan 3 bulan sampai 4 bulan lagi. Ada juga yang 1 bulan. Ada juga yang dapat laporan, Pak, New Base Farm oke, kami dampaknya bagus. Ada juga beberapa, tapi belum sebanyak seperti Pilo dulu. Jadi ibaratnya data itu belum kita terima sebanyak seperti Pilo dulu. Tentunya saat ini kita masih bersama-sama mengawal New Base Farm ini sebagai bahasanya apa? Demplot lah, seperti demplot di awal sehingga dampaknya nanti kita bisa lihat bersama-sama, kita pantau bagaimana biarkan tanaman yang berbicara. Terus kemudian yang kemarin ada beberapa hal termasuk narasi bahwasanya Pak fotosintesa kita tidak dilakukan kalau pakai New Base Farm. Oh silahkan Pak, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa begini, kalau Bapak mau tetap cepat dan tetap tambah bagus, tetap tambahkan produk pendamping. Contohnya fotosintesa. Tapi kami pengennya pakai New Base Farm aja, boleh nggak? Oh boleh, kira-kira begitu. Tapi kalau memang mau hasil yang lebih bagus, saya sarankan tetap menggunakan fotosintesa. Dilakukan bersama. Kombinasinya bebas, mau waktunya bersamaan boleh. Jarak 1 detik, 2 detik, 3 detik, silahkan nggak apa-apa. Mungkin minggu ini pakai slow release, besok kocar fotosintesa boleh. Oh boleh saja, nggak ada masalah. Jadi itu hanya teknis-teknis, nggak kita ribetkan di situ. Makanya kira-kira begitu. Baik, Pak Raden. Ini ada komentar nih dari Pak Haji Febrian juga. Tambahkan pendamping, eco farming dan fotosintesa lebih mantap ya. Siap, sudah terkonfirmasi Pak Raden. Kemudian karena prinsipnya juga begini. Gimana, prinsipnya Pak? Begini. Rata-rata begini, ada juga kan kita pemupukan kalau kita pada metode sawit dilakukan setahun 2 kali. Rata-rata sudut pandang BPKS Pak. Lah, kemudian mereka menggunakan pupuk rata-rata macam-macam, variatif, tergantung anggaran. Ada 6 kilo per tahun, ada 8 kilo, ada yang 12 kilo per tahun. Nah, kita menghitung, jika menggunakan 10.000 harga pupuknya, dikalikan 12, 120.000. Jika harga pupuknya 15.000 per kilo, 12.000 per kilo, dikalikan, bisa 130-40.000, Pak. Nah, jika dalam 1 hektar 140 pokok, itu cost-nya mungkin sudah di atas 15 juta. Makanya harapannya memang lah itu dilakukan, boleh menggunakan lain, pupuk lain pun nggak ada masalah. Tapi buat apa menggunakan pupuk lain? Sedangkan di PTP saja ada banyak pupuk pendamping. Sedangkan di PTP sini beberapa produk memang luar biasa. Disandingkan boleh, karena sifatnya yang cair itu untuk mempercepat. Karena begini Pak, kita di dalam BESAM ini ada skema namanya serapan dalam sistem pemupukan namanya slow release. Kita rilis perlahan dengan hal tertentu. Lah, slow release ini kan kita rilis perlahan, pelan-pelan. Nah, tapi terkadang petani ataupun mitra ini nggak sabar, maunya fast release, Pak. Seperti mobilnya Pak Feb, semua supercar cepat semuanya. Nggak bisa. Lah, kalau Anda mau pakai supercar, lah tentunya harus menggunakan pendamping, salah satunya menggunakan fotosintesa atau produk yang lain di PTBS. Kira-kira begitu. Lah, tapi Bapak kalau mau santai, jalan santai, oh boleh Bapak menggunakan hanya slow release karena rilis lambat, rilis perlahan. Kira-kira begitu. Kira-kira. Baik. Kita menghitungnya kembali lagi cost, Pak. Jadi memang bisnis pertanian adalah bisnis bagaimana menekan cost, meningkatkan hasilnya. Kira-kira begitu. Terus beberapa pertanyaan lagi, ini ada beberapa. Salah satunya memang Pak, boleh dilakukan, perlu nggak disemprot ke ini? Boleh Pak, begini, karena tanaman makan dari 2. Yang pertama melalui stomata. Stomata adalah mulut daun, di bawahnya daun. Nah, tidak di atas ya, atas namanya mantel atau punggung. Nah, makanya penyemprotan dari bawah ke atas. Nah, Bapak boleh melakukan, boleh nggak semprotkan sekalian ini dikosorkan? Oh, boleh-boleh saja. Itu teknis Pak, memberi makan. Yang penting tahu ngasih makannya di mulut. Pak, kami lakukan, boleh nggak kami pemupukan pada harus diinfus, boleh nggak? Begini Pak, sederhananya. Kita ini kalau jika ternyata ada orang sehat ini
Dia mulutnya aja terbuka. Kenapa harus pakai infus, Pak? Sedangkan infus ini kalau kita tahu bahwasanya orang masuk ke UGD, dia nggak doyan makan, mulutnya terbungkam. Dia harus pakai infus. Jadi orang yang sakit. Jangan sampai tanaman sehat Bapak lakukan seperti melakukan tanaman sakit. Dan sebaliknya. Nah, makanya jika ada tanaman sakit tentunya dia diobati dulu tapi tak lupa diberi makan. Terkadang petani tanaman sakit lupa diberi obat, lupa dikasih makan, tapi minta hasilnya ini yang terkadang begitu. Makanya ini harus kita edukasi kepada petani-petani bahwasanya tanaman makan dari dua, stomata dan mulut akar dan mulut daun. Nah, kalau mulut akar kan bebas Pak, Bapak mau siram, silahkan, mau kocor, silahkan, mau ini, silahkan, tidak masalah. Terus kemudian ini yang mungkin jadi beberapa pertanyaan Pak. Pak, kemarin ada beberapa yang kita pupuk menggunakan Besam atau Pilo, tapi berapa bulan, setahun masih ada pupuknya. Kalau mau hilang cepat Pak, berarti pupuk Anda dicuri oleh maling Pak. Kalau mau lambat nggak apa-apa, karena kita harus perlahan. Kita ada beberapa tangkapan di situ sebagai media. Media itu untuk pupuk itu ada bekal makanan di sana. Selama dampaknya ada. Dampak ini, dampak ternyata misal tanamannya ternyata bagus, tapi pupuknya masih ada. Berarti dia ada bekal makanan di situ. Karena serapan tanah beda-beda. Kalau mau cepat, bisa Pak. Fotosintesa atau dan slow release ini dicampur kemudian siramkan. Boleh, enggak apa-apa. Tapi memang lebih hilang cepat. Namanya bukan slow release lagi, tapi fast release. Kira-kira begitu. Lah slow release ini kita tanam tujuannya Pak untuk bekal. Atau mungkin bisa dilakukan begini. Air fotosintesa, mau dibagikan bebas. Mau 10 liter, 20 liter boleh. Kemudian dicampur slow release, kemudian separuh disiramkan, separuhnya ditanam slow release. Yang separuhnya mungkin ditanamkan, yang separuhnya dicairkan, disiram bersama fotosintesa. Boleh Pak, itu teknis Pak. Tetap, saran saya tetap harus ada pupuk yang ditanam di situ. Meskipun sebagian dicairkan silahkan. Itu hanya perbedaan teknis memberi makan pada tanaman sehingga diserap dan tidak. Makan cepat dan makan lambat. Kira-kira begitu. Baik, Oke. Pak Raden. Siap. Insya Allah Pak Raden materinya sangat-sangat jelas. Oke, Dan insya Allah betul. juga Pak Raden selalu berkomunikasi dengan Pak Wan ya. Jadi kalau kita tanya ke Pak Wan ini insya Allah sama dengan nanya ke Pak Raden ya. Ya, jadi saya jelaskan lagi, Pak Wawan adalah bagaimana, mungkin maaf, mungkin Pak Wawan tidak bisa Pak penyampaian seperti saya, artinya bahasanya beda-beda. Kami memang kalau saya suka bercanda, Pak Wawan kan serius banget Pak Wawan, tapi luar biasa. Jadi Pak Wawan ini adalah duplikasi saya, tapi jangan sampai kemudian teman-teman mengatakan, kok beda penyampaian, bedanya hanya beda penyampaian. Kalau saya kan terlalu medok Pak bahasanya, terlalu begini, begini, begini. Jadi Pak Wan beda, Pak Wan kan orangnya halus, dia runtut dalam penyampaian. Kalau saya nggak sabar Pak, karena petani kalau nggak dikasih sabar sedikit, petani itu maunya duit, nggak kasih sabar nggak mau dia. Kira-kira begitu. Makanya kalau penyampaian ada berbeda wajar-wajar saja. Karena begitu, karena mungkin basicnya memang kita sama Pak di pertanian, cuman teknis penyampaiannya saja yang cenderung berbeda. Tapi di sini tidak semuanya harus saya menyampaikan. Pak Wawan adalah salah satu perwakilan yang saat ini di PTP untuk menyampaikan beberapa hal yang disampaikan untuk mitra petani. Tapi luar biasa Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan karena hampir tiap minggu mungkin mengawal Zoom sendiri untuk di PTPS yang itu mungkin cukup sangat membantu untuk bagaimana mengedukasi kepada pertanian. Jadi sederhana. Ini waktu yang semakin mepet karena bentar lagi selesai. Jadi begini, teman-teman saya di luar PTPS ini, saya di luar PTPS, saya adalah mitra PTPS, pengen kami adalah saat ini memberi yang terbaik untuk mitra rekanan kami dimanapun berada. Seharusnya Pak, saya tidak turun di lapangan, seharusnya tidak mengisi seminar, karena seharusnya saya duduk di kantor cukup Pak, untuk bagaimana mengawal produk. Tapi bagaimana saat ini, sampai saat ini pun, saya masih keliling mengawal. Tujuannya Pak, karena nggak mungkin Pak lewat mulut saya ini, nggak mungkin saya tangan sendiri ini mampu menyampaikan kepada petani-petani semuanya. Lah, lewat tangan semuanya rekan-rekan Bapak Ibu semuanya inilah kemudian kami bisa bersama-sama kita narasikan bersama dengan tujuan baik. Bismillah kita lakukan untuk penyampaian ke petani. Tanpa Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita tidak bisa menyampaikan apapun dan kita tidak berdampak apapun. Artinya terima kasih untuk semuanya mitra yang hadir di sini, dimanapun mitra berada seluruh Nusantara ini, bahkan yang ada di luar negeri juga, dari edukasi kecil lewat teman-teman semuanya tersampaikan kepada petani itu cukup luar biasa. Dan mungkin rekan-rekan semuanya saya kasih hal sedikit lah untuk teman-teman semuanya sebelum saya akhiri Zoom ini. Dulu kita pertama kita menyadari bahwa dulu Pilo sempat
booming Pak, sempat omset besar. Besar sekarang pun besar, masih besar kita. Cuman harapan kami adalah di PTBS ini adalah bisnis yang luar biasa Pak. Dan dimanapun berada, saya baru tahu di PTBS ini memang berapa tahun terakhir. Tapi saya tidak pernah melihat bahwasanya seorang distributor pupuk Pak, apalagi biasanya Pak, dari pabrik itu dijual distributor, untungnya dinikmati distributor Pak. Itu fakta. Dijual ke petani, untungnya dinikmati hanya distributor. Tapi PTBS tidak melakukan begitu. Di PTBS ini, dari kami dibeli oleh PTBS, dikontrak PTBS, kemudian dibagikan rezekinya bersama dengan petani, bersama dengan mitra. Itu yang luar biasa. Karena yang saya tahu Pak, di mana-mana orang beli pupuk mau 1 miliar, mau berapa ratus juta, dapatnya cuman kaos sama karung Pak. Di mana-mana. Itu sudah bertahun-tahun begitu. Tapi di PTBS ini ya betul-betul terjadi Pak. Saya juga keliling di mana-mana. Ketemu dengan mitra-mitra yang saya masuk mobilnya, baunya katanya Pak ini bau apa? Baunya bau pupuk katanya sudah. Jadi hasil penjualan pupuk itu real fakta. Jadi artinya luar biasanya PTBS adalah di mana ada suatu perusahaan yang betul-betul jual pupuk, beli pupuk, dapatnya betul-betul dapat mobil Pajero, dapatnya betul-betul dapat uang 1 miliar. Luar biasa bagi kami. Memang saya berbangga saat ini bekerja sama dengan PTBS. Jadi makanya harapan kami, jika PTBS bisa melakukan yang terbaik untuk mitra dan petani-petani, saya bisa bagaimana saat ini bisa mendampingi PTBS ini untuk bagaimana memberi yang terbaik juga untuk PTBS dan kemudian mengawal sepenuhnya di petani-petani di bawah. Dan mungkin ini trik kecil Pak untuk teman-teman semuanya. Sebelum saya akhiri semua ini karena batas saya sampai jam 10 harus selesai. Ini masih 2 menit. Teman-teman tak kasih hal. Mau nggak seperti teman-teman yang lain? Kan banyak juga teman-teman yang sudah tembus reward, teman-teman yang sudah tembus luxury, teman-teman yang sudah tembus motor dan lain sebagainya yang sukses. Liter-liter yang sukses itu sederhana Pak. Ini kalau nggak teman-teman nggak kita. Kalau mungkin ini nggak Zoom spesial nggak saya tahu. Caranya mudah Pak. Kalau Bapak mau betul-betul mendapatkan uang miliaran dari PTBS, Pajero dari PTBS, semuanya PTBS, sederhana. Caranya bagaimana? Caranya pupuknya dijual. Gitu Pak ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.